siang Bu, selamat siang adik-adik dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang susu cair yang beranggotakan saya, Fausia Nur Nasution, NIM 170305001, saya Kristiana, NIM 1603050. Saya Tika Ratnasari, NIM 160305009. Saya Devita Sari, 160305022. Saya Kartu Ferdinand, NIM 160305038. Kami akan membahas tentang definisi susu, komposisi yang terdapat pada susu, nutrisi yang terkandung pada susu, pengolahan susu, mikroba yang terdapat pada susu, serta perbedaan susu dengan kondensat milk. Yang pertama akan dijelaskan oleh Saya Kristiana. Definisi: susu cair adalah suatu produk bahan makanan yang diperoleh dari perahan susu binatang ternak. Dan susu segar ialah seluruh cairan yang diperoleh dari ambang sapi. Fase laktase tanpa mengalami penambahan, penggantian, atau perlakuan pada susu tersebut dan tidak mengandung susu kolosterium. Susu cair bisa bertahan beberapa bulan, tergantung proses yang dilakukan, seperti susu UHT yang dipanaskan pada suhu tinggi sehingga bisa bertahan pada 10 bulan. Kandungan gizi susu. Nutrisi yang paling menonjol pada susu adalah kalsium. Susu cair juga kaya akan protein. Tidak hanya protein, susu cair juga memiliki gizi lain yang terkandung, yaitu asam amino, vitamin A, vitamin D, vitamin B12, fosfor, dan zinc. Selanjutnya tentang tahap pengolahan susu menjadi susu kemasan terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pencampuran, tahap termisiasi, tahap pasteurisasi, tahap homogenisasi, tahap sterilisasi, regenerasi, sama tahap pengisian. Yang pertama itu tahap pencampuran. Pada tahap pencampuran ini, bahan berupa susu ini akan dicampurkan berupa gula, susu, pewarna, bahan stabil, dan cita rasa. Setelah selesai dicampurkan, dia masuk ke tahap termisasi. Tahap termisasi ini merupakan tahap dia pemanasan susu cair pada suhu yang rendah. Suhunya itu sekitar 65 derajat Celcius. Setelah tahap termisasi, dia masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini termasuk tahap pasteurisasi. Tahap pasteurisasi ini merupakan tahap pemanasan. Tahap pemanasan pada suhu 80 sampai 85 derajat Celcius. Tujuan dari tahap pasteurisasi ini merupakan untuk membunuh bakteri patogen yang terdapat pada susu. Selanjutnya, setelah dipasteurisasi, dihomogenisasi, artinya dia diseragamkan globula lemak yang terdapat pada susu tersebut. Setelah itu baru disterilkan. Nah, sterilisasi ini merupakan tahap paling utama pada proses pengolahan susu. Dia selain tujuannya membunuh bakteri patogen, dia juga bertujuan untuk membunuh bakteri spora-spora yang terdapat pada susu tersebut. Setelah dia disterilkan, baru dia regenerisasi, artinya dia itu tahap setelah pendinginan. Setelah itu baru dia dikemas, tahap pengisian. Tahap pengisian ini dia dikemas dengan alat. Komposisi susu cair. Pada susu cair memiliki karbohidrat sebesar 87,5%. Pada susu cair juga memiliki berbagai zat gizi di dalamnya, yaitu seperti protein, lemak, gula, vitamin, dan mineral. Yang pertama kita akan membahas mengenai protein. Pada susu, protein yang terdapat dalam susu memiliki jumlah yang cukup besar, yaitu sekitar 3,5% yang ada pada susu. Yang kedua yaitu adalah lemak. Lemak pada susu jumlahnya hampir sama dengan protein, yaitu berkisar sekitar 3,80%. Maka dari itu, penentuan mutu susu pada protein dapat dilihat dari jumlah kadar lemaknya. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai mineral. Mineral yang terdapat pada susu sebanyak 0,65%. Kandungan mineral pada susu yaitu kalium dan fosfor yang penting bagi pertumbuhan tulang. Yang keempat, kita akan membahas mengenai gula pada susu sebesar 5-8%. Gula pada susu juga disebut sebagai laktosa. Dan yang kelima, kita akan membahas mengenai vitamin pada susu. Pada susu juga memiliki vitamin yang tinggi, yaitu merupakan niacin dan juga riboflavin. Selanjutnya
mikroorganisme pada susu. Yang pertama Lactobacillus burgarius, di mana bakteri ini ditemukan pada tahun 1905 oleh Stepan Grigorov yang merupakan dokter asal Bulgaria. Lactobacillus ini merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang termasuk ke dalam golongan asam laktat. Dan dokter tersebut mengidentifikasi sejenis mikroorganisme yang memakan laktosa dan mengeluarkan asam laktat, di mana asam laktat dapat mengawetkan susu dan mendegradasi laktosa atau gula susu sehingga susu dapat dikonsumsi oleh orang yang intoleran terhadap susu. Dan asam laktat memiliki 3 keunggulan dalam kehidupan manusia. Yang pertama, memiliki efisiensi tinggi. Yang kedua, keberadaannya melimpah. Yang ketiga, pengolahannya mudah dan keberadaannya mencukupi sehingga berpotensi untuk industri kecil. Yang kedua, ada bakteri Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, dan Streptococcus ceremomilis yang merupakan bakteri yang mempunyai nilai ekonomis. Ketiga, Propionibacterium merupakan bakteri yang menghasilkan asam laktat dan berfungsi dalam industri susu, di mana fungsinya yaitu mengkoagulasi kasein selama fermentasi asam laktat. Selanjutnya, perbedaan susu cair dengan susu kental. Yang pertama, susu kental manis adalah susu yang diolah dengan penambahan gula kandungan di dalamnya. Penambahan gula yang dilakukan untuk mencegah kerusakan produk susu, mengingat gula sebagai senyawa yang bermanfaat mengawetkan produk. Yang kedua, susu kental manis mempunyai tekstur dan konsistensi kental dan tebal, berbeda dengan susu cair. Yang ketiga, susu kental manis punya rasa yang manis karena hasil pencampuran antara gula dan susu yang telah dipanaskan untuk menghilangkan separuh kandungan di dalamnya. Yang keempat, susu kental manis memiliki kadar lemak, susu dan protein yang berbeda. Susu kental tidak dapat menggantikan produk susu yang di dalamnya. Susu kental manis biasanya bisa bertahan lama dan awet hingga waktu 1 tahun lamanya, sedangkan susu cair tidak bertahan lama. Dan terakhir, kandungan gizi di dalam susu kental lebih sedikit, berbeda dengan susu cair karena susu cair asli dari sapinya sendiri. Sekian presentasi kami hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.